Oke, kembali lagi ya dengan saya, Pak Reza, guru paling keren sejagat raya. Oke, sekarang kita masuk ke soal pembahasan pada tanggal 4 September ya, tentang badan usaha di bab 7. Jadi hari ini kita membahas dua pembahasan. Nah, pada badan usaha ini seperti biasa ada 5 soal dengan pilihan berganda dan masing-masing itu harus kalian jawab, ya kan? Udah kalian kirimkan jawabannya. Sekarang kita akan membahas apa sih jawaban yang benar gitu kan. Jadi kalian harus menyimak ini agar paham, agar nanti soal tryout, soal ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester itu bisa dijawab dengan tepat. Oke, kita langsung saja ya ke nomor satu. Berikut ini jenis-jenis badan usaha kecuali ya, garis bawahi kecualinya. Badan usaha apa aja? Badan usaha milik swasta? Iya. Badan usaha milik negara? Iya. Ini termasuk jenis-jenis badan usaha. Badan usaha milik daerah? Iya. Koperasi? Apakah itu jenis badan usaha? Iya, koperasi itu adalah badan usaha. Maka ABCD itu termasuk ya badan usaha. Monopoli apakah termasuk badan usaha? Tidak, karena kecuali maka kita cari jawaban yang tidak ya. Maka jawabannya adalah monopoli. Lagi. Nah, suatu kegiatan ini nomor 2 ya, kita langsung saja lanjut. Nomor 2, suatu kegiatan usaha yang bergerak dalam pengolahan disebut ya, usaha yang bergerak dalam pengolahan ya. Berarti barangnya itu ataupun bendanya itu diolah berubah bentuk ataupun berubah fungsi. Apa itu? Kegiatan usaha apa? Apakah agraris? Agraris ini adalah sebuah usaha yang mengambil langsung dari alam. Apakah ya? Bukan, itu ekstraktif. Nah, saya mulai kurang fokus nih, udah lupa ya. Nah, jadi agraris itu ini contohnya seperti pertanian, perikanan, perkebunan. Ada pengaruh manusia di dalamnya, walaupun itu berkaitan dengan alam. Kalau ekstraktif yang B, nah itu baru langsung murni dari alam, semuanya dari alam. Tidak ada orang yang memelihara ikan di laut. Tidak ada orang yang apa ya, eh, menanam ataupun merawat sepanjang hari tanaman di hutan. Nggak ada. Yang ada itu di kebunnya sendiri. Nah, jadi ekstraktif itu langsung mengambil dari alam. Jadi bukan bukan itu jawabannya ya. Dagang yang C, apakah dagang? Dagang itu tidak ada pengolahan ya. Dagang itu barangnya bentuknya sama, fungsinya sama, dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan dagang. Jasa, jasa itu menjual tenaga ataupun pikiran ya, bukan benda. Jadi itu bukan pengolahan. Industri, nah industri inilah yang mengolah bahan baku menjadi berubah bentuk ataupun berubah fungsi. Nah, contohnya nih ya, contohnya ayam ya, diambil jadi bahan inputnya dia, bahan bakunya ayam. Lalu berubah menjadi nugget, menjadi sosis, menjadi bakso. Nah, itulah dia industri, dari olah dia, ya kan? Nah, bentuknya berubah, udah nggak ayam lagi, udah jadi bakso bulat, udah seperti sosis memanjang, gitu kan? Nah, jadi ini jawabannya adalah industri. Ya, sampai sini paham ya, gampang kok ya kan? Ah, ekonomi mah gampang. Lanjut, peran penting badan usaha. Kecuali apa aja nih peran penting badan usaha? Menambah lapangan kerja yang tersedia? Iya. Semakin banyak badan usaha, semakin banyak lapangan kerja.
Memenuhi kebutuhan barang dan jasa, iyalah pasti ya kan, badan usaha itu pasti memenuhi jumlah barang dan jasa. Penghasil devisa, iya, kalau misalkan dia mengekspor lalu kita dibayar pakai dolar, itu kan menambah devisa, ya kan? Pemasok faktor produksi, iya, itu kan? Pembayar pajak, badan usaha itu bayar pajak nggak? Bayar. Tapi apakah itu menjadi peran penting badan usaha? Tidak. Ya. Berarti karena kecuali yang ditanya, maka kita jawabannya pembayar pajak ya. Nah, oke. Nomor 4. Berikut ini adalah perusahaan yang berada di naungan BUMN, kecuali lagi nih, banyak banget nih soal kecuali. Kalian harus fokus ya, harus perhatikan kata per kata setiap soal. Pertamina, iya itu BUMN. Ya. Telkom, oh tunggu dulu, ya kan? BNI, iya itu BUMN. Garuda, iya itu BUMN. Telkom dengan Indosat sama-sama perusahaan penyedia kuota internet. Nah, kalian pilih mana nih? Nah, mana nih yang BUMN? Yang lebih banyak dimiliki swasta itu mana? Indosat. Telkom, Telkom itu berbeda dengan Telkomsel. Nah, kalian pasti mengira ini Telkomsel. Beda ya. Telkom itu kalau kalian nelpon di rumah, nah itu jaringannya tuh Telkom. Tapi kalau di HP Telkomsel beda. Telkom dengan Telkomsel itu beda. Telkom itu punyanya BUMN. Telkomsel itu enggak. Nah, beda ya. Kalau Indosat, nah karena ini banyak dimiliki oleh swasta, walaupun dulunya itu besar ya saham Indonesia di dalamnya, tapi sekarang sudah didominasi oleh swasta, maka Indosat itu tidak BUMN ya. Nah, mungkin di sini ada yang kesulitan, tapi sebenarnya masih gampang lah ya kan. Bedakan ya Telkom dengan Telkomsel. Telkom itu punya BUMN, Telkomsel itu belum tentu. Lihatlah jumlah sahamnya berapa. Saham Indonesia, saham negara Indonesia di Telkomsel ada berapa? Bisa dicek di Google, ya kan? Oke. Nomor 5 yang terakhir nih. Pimpinan tertinggi dalam perseroan terbatas dalam PT. Itu apa? Kepala, ketua, komisaris, pemerintah, direktur. Mana? Udah jelas ya. Yang namanya perusahaan perseroan terbatas itu pimpinan tertingginya adalah direktur. Lalu dibantu dengan direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan, direktur SDM. Nah, jadi pimpinan tetap tertingginya tetap ya direktur utama. Jadi jawabannya adalah E. Oh, ya ini E semua nih sepertinya jawabannya nih ya. Kita lihat. Nomor 5 E, 4 E, 3 E, 2 E. Oh, 1 E. Semua jawabannya E. Ah, kalau ada yang jawabannya E semua berarti dia dapat 100. Oke. Oke. Sampai sini kalian paham ya? Oke. Sekarang ada pantun ini di akhir ini. Kita baca dulu pantunnya. Anto sedang bermasalah sebab ia sedang putus cinta. Siapa yang mau hadiah? Tulis pantun ini di grup kita. Nah, jadi tadi ada 2 pantun ya. Pantun pertama di pembahasan soal yang pertama, lalu ini pantun kedua. Tulislah pantun pertama. Nah, itu instruksinya ya, harus jelas. Pantun pertama tulis di grup. Siapa yang menulis, siapa yang tercepat nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, tuh. Jadi kalau yang nyimak videonya dari awal, pasti dia tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Hadiah dari saya itu menjadi rahasia. Iya. Pokoknya yang menyimak video dari awal sampai akhir pasti mendapatkan hadiah ya. Tapi belum tentu harus siapa nih yang tercepat ya. Nah, langsung aja selesai ini langsung buat pantunnya pertama. Kalau lupa bisa dilihat video yang sebelumnya ya. Nah, jadi instruksinya adalah tulis pantun di video pertama. Oke? Oke, silakan.